اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم منك بخير أما بعد Syukur kepada Al-Zaki Beliau Ustaz yang Habib Rahman bin Abi bin Ahmad Ba'ali Al-Ustaz Mawal Ustaz Syukur Baca-baca para asatid, para guru-guru ngaji hadirin jam'iyah Khatmil Quran seperti yang kami lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalau saya diberi kesempatan untuk bisa hadir dengan Kadito moga-moga kesehatan Kadito bisa ikut kakui kalau saya masuk bulan Ramadan dengan kebahagiaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala katabu dan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an anishkur li wa liwalidayya wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah adaku dan aku wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tuanya yang mana ibunya telah mengandung masa demi masa selama 9 bulan. Anishkurli, apa wasiatnya Allah? Untuk bersyukur kepadaku. Wali walidayka, dan bukan hanya bersyukur kepada Allah, akan tetapi jangan lupa juga kita ini harus bersyukur dengan adanya kedua orang tua kita. Wa ilayyal masir, sesungguhnya kepadakulah tempat kembali. Allah terbuka ditadretan untuk kita diwasiati oleh Allah benar-benar perhatian kepada kedua orang tua kita. Artena nang sorat kadin to tak cukup orang nikah asyukur kalabet alhamdulillah. Syukur nikah bil lafad, dengan lafad yang kita nikah bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Ada juga syukur dengan fi'il, apa, dengan pekerjaan. Dikasih kesehatan oleh Allah, maka kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Nikah termasuk syukur. Dikasih harta oleh Allah, maka kita sedekahkan. Untuk apa? Untuk kita bersyukur dengan harta tersebut. Bersyukur dikasih anak, kenapa saudara? Maka kita kasih anak tersebut hal yang istimewa, kita urus pendidikannya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Syukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah. Anishkurli kadipun apa? Ucapan alhamdulillah bagus, akan tetapi menggunakan manusia kesehatannya, badannya untuk ibadah nikah adalah bentuk salah satu syukur. Dan jawaban Allah dalam Al-Quran kenapa tak cukup asyukur kesengkok melolok, akan tetapi bersyukur dengan adanya
kedua orang tua. Kenapa saudara? Menggabung orang tua dua, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Itu penting. Mila dari kadin toh, setidaknya seorang anak kepada orang tua, cek nanti telasan saya salam ke orang sepuh. Cek nanti urung na telasan salaman. Ke bapak ke ibu mentang-mentang dia sudah punya kerja, keluar begitu aja. Tidak saudara, pintu barokah ini masih ada. Salam, cium tangannya, minta doa, barokah rezeki Anda. Tado angin, tado apa? Alah kok anu kok lah rajuan, wah mentang-mentang punya kekuatan. Bro, buat pandai ngaden orang tua, pada orang cekik busuk bentar beri, cerca makan cap. Aniskurli, bagaimana bersyukur denganku? Jangan cuma bersyukur kepadaku, bersyukurlah dengan kedua orang tua. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau salah satu Al-Imam Al-Qutub yang mana mendapatkan makom wilayah, makom qutbiyah. Ini barokan apa? Barokan ibun. Al-Habib Ali Habsyi yang kita kirimin fatihahnya, yang kita baca maulidnya, yang kita agung-agungkan, yang kita idolakan. Ini anak apa mah bisa nanti makom wilayah? Karena beliau sangat berbakti kepada ibunya. Suatu ketika Habib Ali Habsyi kok cabibun, ya Ali. Ketika dilihat Habib Ali ini kan sudah masuk di masa belajar, Habib Ali kecil ini ditantang oleh ibunya. Ya Ali, kamu bisa enggak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini loh. Jadi orang tua juga gitu, nantangnya yang berbobot, yang ilmiah. Cuk nantangan, pun bisanya main lajengan apa punan nak. Anak tantang pun bisanya nak nampak ada motor. Apa punan nak. Tidak ada tantangannya sama sekali. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditantang oleh orang tuanya. Kamu bisa melihat Rasulullah enggak? Insyaallah siap ibu. Akhirnya dia minta barokah kepada ibunya. Dia belajar ke guru, belajar sampai Al-Habib Ali Habsyi di usia yang beliau sudah bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi, nampak mimpi. Akhirnya Habib Ali Habsyi senang karena sudah bisa melihat Rasulullah. Laporan ke ibunku, alhamdulillah tadi malam saya sudah mimpi bertemu Rasulullah. Ya Ali, yang Umi minta bukan mimpi munkun, mimpi gempang aku. Terus anak-anak ini ibunya itu. Kita sudah umur berempah, apakah sudah pernah mimpi Rasulullah? Apakah satu hari satu malam di malam-malam kita sudah pernahkah Rasulullah menyapa kita? Kita sudah banyak sholawat di mana-mana, kita sudah baca sholawat tiap hari kita, tapi percuma cinta kalau tidak ada sapaan dari orang yang kita cintai. Apakah itu dinamakan cinta yang seutuhnya? Jika ada orang cinta kepada seseorang, namun tidak ada sapaan, tidak ada kunjungan, tidak ada pelukan, tidak ada ciuman dari sang kekasih, bukankah itu hanya cinta sebelah mata? Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Na'udzubillah min dzalik. Mentang-mentang bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Habib Ali Habsyi mencari guru sampai ke abahnya yang seorang mufti, sampai belajar sampai beliau di usianya yang remaja, beliau ini bisa bertemu ya godatan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, Habib Ali Habsyi di usianya yang sudah sepuh, pada tahun
1326 Hijriah. Setelah beliau sholat tarawih, beliau ajrama roha memberi nasihat. Adapun beliau, idza qawiyatir rabitatul abdu birabbi wa bihabibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'ida sa'adatan abadiyah wa adraka matalibahu kulluha wa in hallat rawabitu khasira wa lahtada sabila is'au fi taqwiyati rawabitikum wa hiya dzikrullah wa dzikru rasul wa tilawati kitabillah wa kasratul a'mali sholihah wal ikhlas. Beliau mengatakan, idza qawiyatir rabitah, Dewan Boyeta. Habib Ali Habsyi mengatakan, setelah tarawih pada tahun 1326 Hijriah, dikutip di dalam kitab Mawaidur Ramadaniyah dari Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jika kuat hubungan dan sambungan seorang hamba dengan Tuhannya dan dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ida sa'adatal abadiyah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa adraka matalibahu kulluha, dan dia akan mendapatkan cita-cita yang dia inginkan semuanya. Wa in halat rawabita khasira wa lahtada ilaihi sabila. Akan tetapi sambungan Tuhan dan sambungan kekasih Nabi Muhammad SAW jika terputus, maka orang tersebut akan rugi dan tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana cara menyambung antara abad dengan Tuhannya dan dengan Nabi Muhammad? Is'au, maka carilah fi taqwiyati rawabitokum, maka carilah sambungan kepada Tuhanmu dengan membaca banyak zikir dan juga zikir kepada Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatu kitabillah wa kasratul a'mali sholihah wal ikhlasu fiha. Juga termasuk untuk memperkuat hubungan antara hamba dengan Tuhannya dengan membaca kitab Allah dan juga memperbanyak amal soleh dan ikhlas ketika mengamalkannya. Telepon Al-Habib Ali Habsyi. Dan juga ada jalan pintas. Habib Ali Habsyi memberikan jalan pintas untuk kita cepat nyampe kepada Allah dan cepat tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahammil a'mali sholihah birrul walidain wa silatur rahim. Dan ada perkara yang penting daripada amal sholihah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatur rahim, dan juga menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena dakwatul walidain, doa kedua orang tua ini, tuharriku sab'at tibak, dia akan menggerakkan 7 pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman adraka abawaihi aw ahadahuma, barang siapa yang nutut atau satu masa atau berada di masa orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua tersebut, falyagtanim birrihma, maka bersungguh-sungguhlah untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Lihatlah, masih anfa'u min birril walidain wasilatur rahmi
yudrikul insan bibirril walidain minal qurb minallah wa rasuli ma la yudriku bi'amali. Lihatlah, terkadang baktinya kita kepada orang tua, nurutnya kita kepada orang tua, ini bisa menyalip amal-amal yang mana amalan tersebut antara Tuhan dan hambanya. Maksud apa? Bisa nyalip perkara pejenge gula, bisa menyalip perkara puasan kaula sareng empian. Kenapa? Karena sholat itu perlu khusyuk, karena puasa itu perlu lillahi ta'ala, karena sedekah itu perlu ikhlas. Terkadang silaturahmi dan juga birrul walidain ini menjadi jalan pintas untuk kita nyambung kepada Allah dan nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan tercepat untuk nyampe Allah. Ma la yudriku bi'amalihi, yang mana tidak bisa ditutupi oleh amal-amal kita. Birrul walidain yanji min su'il khatimah, dan yang paling penting, orang yang berbakti kepada orang tua itu tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak berbakti bahkan durhaka kepada orang tuanya, apa? Maka yang dia dapatkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari Habib Ali Habsyi, suatu ketika Habib Ali Habsyi datang Al Habib Idrus bin Umar dan juga beberapa para aulia yang besar. Kita duduk di satu majelis bersama ibuku. Maka ibunya Habib Ali Habsyi ini mengatakan, ya ma'syarul hadirin, wahai orang yang hadir, ashhadakum anni raditu an waladi Ali, ishhadu alayya anni raditu an waladi Ali wa annahu ma khalafani fi amri abadan. Fahamidullah wa qultu lahum ishhadu Ali radiya walidati anni fa inni bistishadikum yaumal qiyamah. Suatu ketika ada rombongan datang ke Habib Ali Habsyi, beberapa aulia besar datang kepada Habib Ali Habsyi. Waqala, ya ma'syar hadirin, saya hadir. Ibunya Habib Ali Habsyi mengatakan, sakseennya engkau ya ridho kali. Engkau ya ridho kali. Kenapa? Ali ini tidak pernah membantah saya, tidak pernah mukhalafah, tidak pernah melenceng, dan tidak pernah tak nurut ke singko. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Fahamidullah, maka aku bersyukur kepada Allah atas baktinya Ali kepadaku. Maka orang-orang yang hadir kala itu menjadi syahid yaumul qiyamah bahwasanya Habib Ali Habsyi sudah mendapatkan ridhonya ibunya. Kalau sudah mendapat ridho ibunya, pasti dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Ali Habsyi terakhir, wa kuntu idza talaqtu syiarul auliya, saya ini beberapa kali membaca daripada sirah para salaf, ra'aitu amron a'jabani, aku melihat suatu perkara yang membuat aku ini heran. Qultu lahu liwalidati, gimana Habib Ali Habsyi ini kok bisa mendapat martabah sekian, martabah yang sangat tinggi, al-wilayah wal qutbiyah dan sema kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi ini tidak pernah mendengar cerita daripada salaf kecuali beliau lari ke ibunya dan mengatakan ke ibunya, ya ibu, ngadep kiblat, angkat tangannya, wahai ibu, doa, ud'uli, doakan saya, mudah-mudahan, ayo ibu ikut, apa itu, tonton, ibunya dituntun, ibu mengucapkan amin dan ucapkan apa yang saya ucapkan,
Ya Allah, jadikanlah Ali seperti ulama fulan bin fulan. Wa inna doa walidah liwaladiha makbul, karena doa seorang ibu kepada anaknya itu sangat diterima Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita keluar rumah kecuali orang tua kita sudah ridho kepada kita. Jangan sampai gara-gara kita sudah merasa bisa, kita tidak mengharap kepada doa beliau-beliau. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan selalu mendoakan kita dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dianggap anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan ridha Allah selalu bersama mereka. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum.